Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Nah, dalam ibadah penutupan semester genap kali ini, saya memberikan judul tema yaitu Pendaki Kehidupan. Untuk memulai renungan hari ini, saya mengawali dengan sebuah tagar yang seringkali kita sudah lihat dan seringkali kita juga sudah dengar. Tagar Indonesia terserah. Tagar ini mau mengutarakan apa sih? Mau mengutarakan yang pertama tentang kekecewaan banyak pihak karena masyarakat Indonesia yang masih saja ada begitu banyak yang bandel, yang tidak memenuhi protokol-protokol kesehatan. Yang kedua, tagar ini juga mau mengingatkan tentang kemarahan banyak pihak. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa usahanya tidak dihargai. Sudah enggak pakai masker, pakai APD lengkap, panasnya bukan main, mengorbankan diri tidak bertemu dengan keluarga. Tapi masyarakat di luar sana rasanya tidak menghargai itu semua, cenderung cuek. Oleh karena itu tagar Indonesia terserah ini muncul. Nah, sekarang saya mau ganti kata Indonesia dengan kata kamu. Jadinya apa? Kamu terserah. Anak-anak pernah nggak bapak ibu guru kamu, orang tua kamu, atau pendeta kamu juga mengatakan ini kepadamu? Kamu terserah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana biasanya diungkapkan begini, terserah kamu deh, mau jadi apa terserah kamu, mau tidak berhasil terserah kamu. Anak-anak hati-hati ya, kalau kalimat ini sudah muncul, ini menjadi sebuah pertanda bahwa ada sebuah kekecewaan yang ada dalam hati mereka. Kenapa? Karena kita dibilangi berkali-kali gak nurut. Atau ketika orang tua kita minta tolong untuk mengerjakan sesuatu, kita tidak segera mengerjakan. Oleh karena itu, mungkin mereka marah, mungkin mereka kecewa, dan akhirnya mereka mengatakan, ya udah, kamu terserah kamu deh. Anak-anak, inilah yang membuat kita tidak mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Kenapa? Karena ketidaktekunan kita, karena mentalitas kita. Ketika kita menghadapi soal-soal yang baru atau studi kasus yang baru, belum apa-apa kita udah bilang gak bisa. Atau dengan begitu banyak alasan kita mengatakan nanti aja ngerjainnya. Teman-teman, apakah ini yang selama ini kita lakukan? Saya berharap kita tidak melakukan ini lagi. Saya berharap kita mampu mengubah kehidupan kita, baik dari dalam hati kita, pikiran kita, ataupun juga perilaku kita. Mari diubah. Sebab ketika ini tidak diubah, kita tidak mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Oleh karena itu apa yang diperlukan supaya kita mengalami keberhasilan, supaya kita bisa menjadi pendaki yang sukses? Yang pertama, persoalan mentalitas. Tentu saja persoalan mentalitas ini menjadi pergumulan banyak orang, termasuk anak-anak muda seusia kalian. Kita maunya cepat, kita maunya instan, kita maunya langsung sukses. Tidak bisa. Semuanya harus berproses. Nah, ada 3 tipe pendaki yang mungkin kita juga sudah tahu. Yang pertama adalah tipe quitter. Tipe quitter adalah orang yang belum apa-apa, belum mendaki gunung, pikirannya udah negatif. Udah mendaftarkan begitu banyak hambatan yang akan dialami. Nanti saya tidak cukup perbekalan saya, nanti saya nggak kuat, nanti saya lemes. Belum apa-apa. Sudah kalah sebelum bertanding. Tidak pernah mau mencoba. Tidak pernah mau melangkah. Sebab pikirannya sudah negatif.
Nah, dalam aplikasi keseharian kalian, apakah kalian juga tipe quitter ini? Misalnya, matematika, fisika, kimia. Kalau disingkat jadi apa? Jadi mafia, serem ya, mafia. Mungkin bidang studi ini adalah sesuatu yang sulit buat kebanyakan orang. Belum apa-apa kita udah bilang gak bisa deh. Belum berjuang, belum les, belum ini dan itu, kita udah bilang udah deh gak usah. Gak bisa ya gak bisa. Ini tipe quitter. Tipe yang kedua adalah tipe campers. Apa sih tipe yang kedua ini? Tipe yang kedua mau mengatakan bahwa sebetulnya ia mempunyai start atau awal yang baik. Ketika dia berusaha, oh ya udah deh, saya mau coba untuk mendaki gunung itu. Saya coba. Bagus kan di awal, berani mencoba. Sebuah modal yang cukup baik, berani mencoba. Tapi ketika ketemu tantangan, hambatan, resiko di tengah jalan, dengan cepat juga dia mengatakan, enggak deh, udah gak usah, cukup, saya gak mau lagi. Siapa di antara kalian yang punya tipe yang kedua ini? Hati-hati ya, yang namanya rintangan, tantangan, hambatan selalu ada. Tapi kalau kita tidak berupaya untuk berjuang menembus rintangan itu, kita tidak akan sampai ke puncak, bukan? Tipe yang ketiga adalah tipe climbers. Seperti apa tipe ini? Tipe ini adalah seorang pendaki yang ia tahu bahwa kesulitan itu akan ada. Dan bahkan ketika ia mendaki, ia tahu rintangan itu harus dihadapi. Tapi dia tidak menyerah seperti tipe kedua. Ia akan terus melanjutkan pendakian itu. Kenapa? Karena dia punya motivasi yang kuat. Dia punya kebaikan dalam hatinya. Dia punya pikiran yang positif. Dia akan selalu berpikir, di puncak sana ada sesuatu yang indah yang akan saya dapatkan. Oleh karena itu saya akan berjuang, saya tidak pernah menyerah. Ini tipe climbers. Anak-anak, tipe yang manakah kalian? Saya berharap bahwa ketika kita masih menempuh studi, ketika nanti kita juga akan bekerja, menafkahi kehidupan kita, punyalah mentalitas climbers. Mentalitas yang kuat, mentalitas yang pantang menyerah. Sebab ini modal dalam kehidupan kita. Yang kedua, hari ini kita diingatkan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ternyata bukan cuma soal faktor mentalitas yang menentukan, tapi juga unsur spiritualitas. Yaitu bagaimana kita memiliki iman yang kuat terhadap Allah. Beriman kepada Allah berarti percaya bahwa cuma satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Saya nggak ada lawan. Tidak ada yang lain. Beriman kepada Tuhan berarti senantiasa mengusahakan yang terbaik dari setiap apapun yang masih kita bisa kerjakan. Beriman kepada Tuhan artinya berserah, tetapi bukan menyerah. Berserah yaitu tetap berjuang melakukan bagian kita. Apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Perikop yang kita baca mengatakan iman mengalahkan dunia. Dan dalam ayatnya yang kelima dikatakan, siapakah yang akan mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan, yaitu anak-anak Allah. Anak-anakku sekalian, siapa yang akan mengalahkan lawan-lawan kita? Siapakah yang akan mengalahkan kejahatan-kejahatan di sekitar kita? Hanya Tuhan saja. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat kembali tujuan awal ketika kamu memutuskan untuk bersekolah. Bukankah kita mempunyai tujuan, mempunyai sebuah motivasi yang kuat, bahwa melalui lembaga pendidikan penabur, kita diminta, kita ingin supaya menjadi anak-anak yang berhasil. Ingat lagi, milikilah motivasi yang kuat dan juga iman yang kuat. Jangan seperti termometer yang dipengaruhi oleh lingkungan,
Tapi jadilah seperti termostat yang mempengaruhi lingkungan. Ini juga yang diharapkan dari setiap kita. Kehadiran kita membawa pengaruh yang kuat bagi dunia ini. Bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia. Iman mengalahkan dunia. Seorang penginjil bernama David Taylor mengatakan, terlalu pagi untuk menyerah. Bertahanlah dalam kondisi apapun. Bertahanlah, namun bukan sekedar bertahan. Bertahanlah dan carilah jalan keluar. Pasti di situ kau akan menemukan jalan keluar ketika berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semester genap ini berakhir. Tapi bukan pertandingan itu berakhir. Pertandingan akan tetap dan terus kita jalani dengan mentalitas yang kuat, dengan iman yang kuat. So, this is not the end, but the beginning. Amin.